gitu. Nah mungkin itu sih, monggo kalau mau ya yang pengen tanya jawab saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Yusri. Dan mohon maaf tadi ada sedikit terkendala sinyal, sepertinya di saya, jadi saya tadi sudah sebentar kemudian balik lagi. Baik, langsung saja disilakan kepada pemirsa sekalian kalau misal ada yang mau bertanya, bisa langsung di komen di bawah. Kita tunggu mungkin 2 menit atau lebih. Ya, pertanyaan pertama dari Imawati Irba. Pertanyaannya adalah, selain latar belakang keluarga, apakah ada tujuan tertentu nggak sih Mas? Terus pengalaman apa aja yang didapat dari ikut IMM mungkin yang paling berkesan? Monggo silakan Mas Rizky langsung. Kalau untuk latar belakang keluarga, mungkin salah satunya saya masih ingat banget, mungkin kalau ada di sini ada salah satu senior saya namanya Mbak Nesya. Nah itu dulu yang ngajak saya ikut IMM. Awalnya saya tuh nggak terlalu tertarik ikut IMM. Selain karena awalnya saya dulu di IPM, tapi nggak terlalu, saya cuma IPM di ranting aja, dan memang dulu latar belakang keluarga, latar belakang sekolah yang Muhammadiyah, terus memang nggak punya keinginan untuk terlalu ikut beraktif organisasi yang sifatnya mungkin berbackground keagamaan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya dulu salah satunya dikader oleh Mbak Nesya gitu. Itu sih kalau pengalamannya banyak. Mungkin saya sekarang malah punya teman-teman yang menurut saya luar biasa sih, yang punya banyak keahlian di berbagai bidang. Saya bertemu dengan berbagai macam orang. Mungkin salah satu teman seperjuangan saya mungkin yang seperti kemarin ada Mas Sapar, itu juga itu teman saya kenal di IMM, kenal Mas Sapar. Terus ada Mbak Ayun, Lina, itu teman-teman saya di IMM semua itu. Itu sih untuk Mbak Irba ya. Oke, kemudian penanya kedua dari Imawati Siti ya. Adakah kendala dari semua set goals yang sudah Mas Rizky tetapkan? Terus kemudian kira-kira versi Mas Rizky untuk mengatasi kendala itu bagaimana? Apakah dialihkan diganti dengan goals lain atau tetap berusaha mati-matian untuk mencapai goals itu? Oke, kalau saya mungkin dulu waktu kuliah tipikal orang yang cukup idealis gitu ya. Jadi saya kalau sudah netapin set goal ya harus segitu. Mungkin ini salah satu kekurangan saya. Saya terkadang agak perfeksionis untuk hal yang seperti itu dulu. Akhirnya mau nggak mau, sebenarnya saya menyesuaikan juga sih dengan kondisi keluarga. Memang saat itu memang sedikit ada kendala di masalah finance terkait dengan keluarga saya kayak gitu. Terus akhirnya awalnya saya tuh nggak pengen terlalu cepat-cepat lulus kuliah, karena memang posisinya saat itu saya sedang di masa puncak-puncaknya saya mendapatkan namanya apa ya, semacam kayak ini loh pengalaman organisasi terbaik yang saya miliki kayak gitu. Terus namun ada keadaan lain, akhirnya saya juga gimana caranya organisasi saya jalan tapi kuliah saya juga tetap jalan dan selesai. Akhirnya waktu itu saya mempercepat kuliah saya, yang awalnya dulu itu saya hanya ingin lulus 4 tahun seperti lulusan biasa-biasa kayak gitu yang pada umumnya, tapi saya akhirnya coba berusaha set goal lebih. Akhirnya dengan keadaan kegiatan organisasi yang padat banget, saya ambil kuliah tetap 24 SKS, ya alhamdulillah lulus bisa kumlot, walaupun memang mungkin di zaman sekarang kumlot itu bukan hal spesial ya kayak gitu, tapi pada saat mungkin setahun 2 tahun yang lalu dirasa bahwa hal itu menjadi mungkin memang tidak terlalu spesial karena banyak banget lulusan kuliah UGM yang kumlot. Cuma yang menurut saya itu yang menjadi value-nya itu bukan masalah kumlotnya, tapi ketika memang kumlot itu adalah tuntutan apa ya istilahnya kayak kewajiban kita sebagai mahasiswa. Tapi di sisi lain kita itu punya selling value yang lebih itu loh, yang bisa kita tawarkan, baik itu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun berkarir sesuai dengan yang diinginkan gitu sih. Jadi kalau saya tipikal selama masih realistis untuk dicapai ya capailah. Kalau memang tidak memungkinkan,
sebagaimana mungkin mencari win-win solusinya. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari Imawati Irga. Ya. Penasaran dulu pas Mas jadi ketua IMM BSKM, gimana cara Mas merangkul IMM UGM sama UNY, kan karakternya agak kelihatan berbeda gitu. Padahal ya nggak gitu sih, kayaknya sama aja. Monggo Mas, silakan. Ya. Kalau saya dulu pada saat saya jadi ketua BSKM, saya melihatnya bahwa saya tidak terlalu membedakan antara UGM dan UNY. Yang penting sih pada saat itu adalah gimana caranya berkegiatan, karena kegiatan itu adalah kunci untuk menggerakkan organisasi sih. Nah, akhirnya saya berpikir pada saat itu dulu mungkin ada kegiatan yang sifatnya wajib dulu aja, seperti perkaderan, terus kegiatan-kegiatan yang memang sudah rutin. Nah, itu dijalankan dulu, baru kita akan mikirin kegiatan-kegiatan yang sifatnya additional. Setelah kegiatan yang primer itu terlaksana, baru sebenarnya disitulah nanti lama-lama karakter kita akan terbentuk sih, kayak gitu. Dulu waktu sama anak UNY ya seperti pada normalnya memang karakternya berbeda, tapi ketika sambil jalan berkegiatan terus, akhirnya kita tetap bisa kerja sama, kayak gitu sih. Intinya gitu, banyak-banyakin berkegiatan bareng. Imawati Irma mungkin masih bertanya paling terakhir itu Mas, gimana membangun relasi sama Mas? Katanya pas zamannya Mas Lim mimpin itu anggaran cabangnya aman atau banyak uangnya? Oh, iya, saya dulu tipikal karena saya dulu mungkin dekat dengan dosen, khususnya dosen-dosen di filsafat. Akhirnya di situ saya berusaha untuk mengembangkan relasi. Dalam artian saya itu dulu kegiatan yang mungkin masih diingat oleh teman-teman yang dulu seangkatan sama saya itu, yaitu kegiatan audiensi. Terutama saya itu akrab banget sama rektor UMJ, namanya itu sahabat itu Pak Gun. Nah itu saya sampai ke sana itu selalu ngajukan kegiatan apapun sampai tembus kayak gitu. Itu awalnya saya juga heran, kenapa kok UMY, makasih Pak Gun kalau ada Pak Gun di sini. Nah gitu. Tuh saya waktu itu saya masih ingat saya waktu itu dulu mengadakan DAM, dan pada saat DAM itu awalnya kita itu semua sempat pesimis karena apa? Kegiatannya mepet, sedangkan anggaran yang dibutuhkan tuh banyak. Akhirnya saya coba berelasi dengan Pak Gun kayak gitu, sehingga akhirnya disitulah saya sampai kaget. Akhirnya waktu saya ngasih proposal di 2 tempat ya, waktu itu rektorat sama BPH, itu saya dapat kurang lebih sekitar 10 juta untuk proposal di anggaran kegiatan IMM, yang itu luar biasa jumlahnya untuk pada saat itu. Saya terus kemudian saya ke alumni kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang penting, kuncinya adalah ketika kita berkegiatan cara nggak langsung, relasi kita akan mau tidak mau akan kita paksa untuk berelasi dengan orang-orang yang punya kepentingan gitu. Gitu sih. Gitu. Tuh, kalau dulu anggarannya aman, sebenarnya surplus karena salah satu yang kegiatan yang membuat surplus itu adalah kegiatan DAM. Di saksi bisa mungkin ngasih cerita yang lebih lengkap gitu. Enggak apa-apa, dikasih waktu kita panjangin dikit aja enggak apa-apa, karena tadi kan sempat sifatnya pertanyaan dulu aja nggak apa-apa Mas, mungkin karena tadi kan sempat kepotong, jadi saya mumpung juga free kayak gitu, kita panjangin nggak apa-apa, sekalian sharing-sharing, namanya juga sharing session kan, makanya saya udah menyediakan free time nih sekitar jam 4:30 jam 4-an tadi, dan juga ya bertepatan alhamdulillah hari ini libur, jadi saya di pekerjaan juga nggak terlalu padat-padat juga karena ini hari libur gitu sih. Silakan, mungkin monggo saya kembalikan lagi ke moderator. Beduk maghrib. Jadi jangan closing statement dulu lah.
Imawati Irba mungkin mau bertanya lagi. Masih kepo mungkin tentang Ya, ini ada nih. Nanti di AD nggak usah bayar. Dulu di AD saya sempat nyanangin di AD nggak usah bayar. Karena memang sebenarnya salah satu cara perkaderan tuh kita jangan sampai perkaderan itu bayar. Karena mahasiswa itu tipikal orang yang suka cari gratisan banget sih. Jadi sebenarnya itu PR ketua umum gimana caranya perkaderan itu kalau bisa mungkin bayarnya itu subsidi gitu. Saya dulu memang sempat nyanangkan gitu. Ketika memang ada peserta yang kurang mampu, subsidi. Tapi kalau peserta itu mampu, biarkan aja bayar, nggak apa-apa. Tapi kita kasih benefit yang lain kayak gitu. Benefitnya kan nggak harus benefit yang sifatnya finance atau barang kayak gitu. Gitu sih. Itu. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ada lagi yuk. Monggo. Gak apa-apa, ini namanya sharing kan. Dulu gimana? Saya nggak tahu ini anak-anak tadi yang bilang tadi pas zaman saya kegiatan uangnya banyak banget kayak gitu. Itu sebenarnya bukan uang saya itu uang tanya itu gimana tata cara tips and trick buat audiensinya biar anak-anak pada belajar buat audiensi. Tuh, oh ini Mbak Lina nih sebenarnya audiensinya simple sih. Yang penting kita mau akrab sama DPD dan juga sama PDM. Kalau untuk level cabang ya. Terutama untuk level cabang sih, kayak gitu. Gitu, terutama untuk level cabang. Akrab dengan bapak-bapak, terutama sekretaris PDM. Saya dulu cukup akrab sama sekretaris PDM itu. Saya lupa namanya, bapak siapa saya lupa. Nah itu. Terus sama BPH UAD maupun BPH. Dulu BPH UAD dipimpin oleh almarhum Prof. Apa itu? Bapaknya Pak Yunar Ilyas, dan juga sampai sekarang saya juga kadang masih say hello dengan Mas Hasnan juga kayak gitu sih. Meskipun saya udah mungkin tidak meneruskan di MM lagi gitu. Diadit terus sampai kumlot. Malah saya dulu itu nggak melulu soal IPK. Monggo Mas, dilanjutkan. Tadi udah saya jawab sebagian. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, nggak apa-apa. Saya mumpung free sih, jadi mau agak panjangan dikit nggak apa-apa. Karena tadi saya tahu kalau sinyalnya sempat ngadat sih. Kebetulan saya memang di tempat yang sinyalnya cukup oke lah kayak gitu. Monggo. Ya, mari para pemirsa kalian yang masih on, yang belum bertanya. Nggak apa-apa. Mbak Lina mungkin mau tanya. Tuhan. Mbak Gitna. Oh, pertanyaannya Mas Afif. Pertanyaan Mas Afif. Bentar. Oh, ini Mas. Masih ada nggak buat mahasiswa tua untuk berprestasi secara akademik? Mungkin kesempatan. Masih banget, soalnya kuliah nggak melulu soal akademik sih. Yang penting sih menurut saya malah kumlot itu memang bagus, tapi bukan segalanya. Yang penting itu menurut saya ketika kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan saat kuliah. Saya dulu kuliah cepat memang untuk mempertanggungjawabkan kewajiban saya sebagai anak agar bisa membantu orang tua kayak gitu sih. Dulu kayak gitu. Memang setiap orang beda kayak gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sih.
Baik, selanjutnya Mas Aska mungkin mau bertanya lagi. Pertanyaan Mas Afif sudah dijawab. Belum dapat jawaban. Sudah. Tadi saya sudah jawab. Ya jawab ya. Om kenapa mau jadi ketum cabang? Kenapa ya? Dulu mungkin pada saat itu memang saya kurang tahu. Tanyakan sama formatur. Saya dulu malah dulu tidak ada keinginan apapun untuk jadi ketua cabang gitu. Tanyakan sama formatur kalau itu. Mungkin banyak orang lain yang bisa jelasin lebih detail. Monggo. Selamat datang yang baru bergabung. Sekarang kita sampai di sesi tanya jawab. Silakan kalau apapun ingin diutarakan terkait organisasi atau kegiatan apapun. Silakan. Mas, saran buku bacaan. Oke, buku bacaan relatif sih, sangat bergantung pada kebutuhan yang atau sasaran yang ingin dicapai. Kayak gitu. Kalau untuk buku IMM ya buku perkaderan semuanya kan ada kayak gitu. Tuh, bacaan di Komsat habisin Mas Aul. Saya ada buku. Kapan-kapan kalau saya ada waktu, nanti buku-buku yang di rumah sebagian saya sumbangkan lah kayak gitu. Soalnya juga saya udah posisinya nggak di Sidoarjo lagi sih. Itu jarang ada yang baca juga. Gitu. Saya bisa nanti dikontak lebih lanjut aja itu. Mas Aul di PKM. Mungkin dibaca mungkin Mas sekarang Mas. Saya dulu kalau conference di luar negeri belum pernah sih, tapi kalau conference international conference pernah kayak gitu. Dulu di UC international conference-nya terkait dengan filsafat Nusantara itu sih. Kalau international conference luar negeri belum pernah. Ini gitu. Gitu. Oh nggak apa-apa, saya free sih. Ngajak teman-teman yang pembawaannya slow dalam menyingkapi dan cenderung menyepelekan proker. Kalau ini sih sebenarnya slow itu karena mereka nggak merasa ada benefit yang mereka dapat. Nah, kalau menurut saya sih sekarang ya, terutama saya juga di kerjaan kan juga di tim marketing communication nih. Jadi secara nggak langsung mungkin bedanya dulu yang saya guide kader, sekarang yang saya guide customer kayak gitu. Nah, kalau saya melihat persamaannya antara kader di kuliah dan juga customer di kerjaan saya itu, yang saya lihat sih sebenarnya itu apa ya istilahnya punya selling value yang ditawarkan. Kalau pembawaannya slow mungkin bisa jadi posisinya memang dia nggak dapat sesuatu yang menurutnya itu penting kayak gitu sih itu. Jadi kalau menurut saya sih bikin kegiatan-kegiatan yang memang
bukan karena hits aja, tapi karena memang itu penting kayak gitu. Itu sesuaikan dengan minat bakat. Mungkin karena menurut saya di situ itu peran instruktur sih. Ketika kegiatan itu nggak tepat sasaran atau kegiatan itu tidak sesuai dengan profil kader, maka sebenarnya yang patut kita pertanyakan adalah bagaimana instruktur memberikan insight ke pimpinan baik itu komisaris, terutama pimpinan cabang ya, untuk mengkoordinasikan komisariatnya gitu sih. Sebenarnya waktu di situ kan instruktur punya profiling kader nih. Disitulah database kader bisa dimanfaatkan. Itu. Jadi database kader dimanfaatkan, kita tahu profiling kader seperti apa. Nah, ketika sudah tahu profilingnya, maka sebenarnya kita bisa merencanakan nih event-event apa yang bisa tepat sasaran untuk kader-kader yang ada di setiap komisariat. Karena setiap komisariat itu pasti punya ciri khas dan karakteristik masing-masing. Ada komisariat yang memang cenderung anak-anaknya itu tipikal yang religius, ya berikanlah kegiatan-kegiatan religius yang memang unsur-unsur religiusitasnya kuat kayak gitu. Ada kegiatan yang mungkin senangnya intelektualitas, berikan kegiatan intelektualitas. Kalau perlu support mereka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Muhammadiyah sih. Karena itu salah satu jalur ya untuk bisa mendapatkan suatu semacam pride di Muhammadiyah gitu sih. Berarti jawab pertanyaan yang mengajak teman-teman pembawanya slow. Kadang sering-sering juga selain sering-sering kegiatan, sering-sering main ke toko-toko Muhammadiyah. Di situ teman-teman bakalan dapat insight yang menurut saya menarik sih. Tuh. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para pemirsa sekalian. Nah itu main ke rumah dosen Muhammadiyah tuh bisa tuh ya. Mas Givari tuh pembina IMM UGM itu sering-sering di Mas Fani. Free pertanyaannya free. Masih free. Kalau saya free sampai mungkin 5 menit sebelum buka puasa lah. Oke. Siap. Gak apa-apa ya. Iya aja sih. Time. Ini tadi limitnya live tadi kepotong sih. Jadi ini masuk live baru ya. Gitu Mas ya. Jadi limitnya nggak kepotong ya. Tadi sempat kepotong soalnya. Tuh. Ya mungkin kita bantu Mas, mungkin ya 5 menit kita tunggu ya. Oke, siap. Kita ke closing statement. Oke, siap. Nanya yuk. 5 menit lagi. Branding gerakan IMM masih gak jelas nih padahal umur udah tua. Wah, ini masalah yang cukup kompleks nih. Soalnya kalau masalah branding sebenarnya itu masalahnya itu sangat struktural, mulai dari DPP sampai komisariat. Nah, sebenarnya memang harusnya sih ya, kalau menurut saya kegiatan
IMM sekarang tuh gerakannya harus gerakan-gerakan yang sifatnya mungkin lebih transformatif sih. Jadi nggak sekedar gerakan-gerakan ideologis gitu loh. Jadi bisa gerakan-gerakan yang memang mungkin kesannya lebih berusaha untuk menangkap market juga, tapi sisi ideologisnya juga harus ditangkap juga, gitu sih. Karena saya juga merasa sih kalau gerakan-gerakan mahasiswa zaman sekarang mulai ditinggalkan, karena mungkin sekarang zamannya ngetrel dengan digital transformation dan lain sebagainya, sehingga orang-orang lebih tertarik untuk belajar coding, belajar digital marketing. Nah, mungkin malah menurut saya di situ malah menjadi salah satu mungkin pasar yang bisa diambil oleh IMM untuk membranding juga. Karena IMM kesannya bagi mahasiswa sekarang kan apa sih gerakan mahasiswa itu paling isinya demo dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kesan-kesan yang kayak gitu itu masih terbawa sampai sekarang. Jadi semacam selain gerakan ideologis, jadikan IMM itu gerakan-gerakan epistemik kayak gitu. Ya ini bahasanya cukup berat ya. Ini gerakan-gerakan yang sifatnya untuk pengembangan skill, untuk pengembangan mungkin pengembangan bisnis juga. Mungkin dari sana kayak dulu Mas Fani juga dulu awalnya belajar bisnis juga salah satunya lewat IMM juga, jaringan-jaringan yang dipakai bisa juga dimulai dikembangkan dari IMM gitu sih. Jadi nggak sekedar untuk gerakan ideologis saja, tapi ada juga gerakan-gerakan yang sifatnya lebih lebih familiar gitu sih. Itu simpelnya sih, intinya gerakan itu nggak cuma untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita ketika bisa memenuhi kebutuhan kader, maka kader secara otomatis akan memperhatikan sisi-sisi ideologis gitu sih. Jadi jangan jadikan ideologi Muhammadiyah itu dijadikan pasar barang jualan utama, tapi berikan sesuatu yang mereka butuhkan, maka ketika mereka menyenangi itu, mereka akan berusaha untuk mempelajari apa yang sebenarnya dicita-citakan oleh Muhammadiyah gitu sih. Gitu. Mungkin ada lagi. Monggo. Itu tadi saya menjawab pertanyaan Mas Hanif ya. Tuh. Malah saya kadang tuh kepikiran buat balik lagi sih ke IMM, cuma itu belum nemu polanya lagi. Gimana? Mungkin satu pertanyaan lagi deh terakhir mungkin bisa sebelum closing statement. Satu pertanyaan terakhir ini boleh. Ya baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, saya sedikit review ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rifki terkait dengan tema kita sehari-hari, yaitu bagaimana supaya kuliah lancar. Jadi kita jelas dari pertama ya. Kemudian Mas Rusli juga pernah trial and error di beberapa organisasi yang itu nanti membuat pengalaman itu semakin perfect gitu. Kemudian yang kedua adalah harus punya step goal, jadi punya tujuan tahapan-tahapan yang ingin diraih selama berorganisasi maupun belajar. Kemudian yang ketiga, mendalami apa yang menjadi karakter kita masing-masing. Mungkin ada yang pede atau cukup pemalu tapi punya kelebihan di bidang lain, dan itu harus dimaksimalkan. Kemudian terakhir adalah menentukan organisasi-organisasi yang akan mendukung karir kita ke depan. Itu sedikit review dari saya. Oke. Pertanyaan terakhir. Jadi kalau nggak ada, tunggu silakan Mas Susi. Oke. Jadi gini sih pesan saya buat ya di IMM zaman sekarang ya, di IMM UGM milenial. Kurang lebih gitu ya. Saya saat ini sedang mengalami dunia kerja. Teman-teman suatu saat nanti akan mengalami fase namanya dunia kerja. Baik itu bekerja sebagai bisnis, sebagai pengusaha, ataupun bekerja sebagai seorang profesional. Pesan saya, kegiatan, waktu, dan juga semua yang teman-teman rasakan di kampus itu nggak akan terjadi 2 kali. Manfaatkan sebaik mungkin. Apa yang menjadi
apa yang menjadi karakter teman-teman dalami kayak gitu. Itu sih. Ini ada Mas Rusik pernah cinlok enggak? Ini DM aja deh kayaknya, ini personal banget ini. Nah, oke. Mungkin saya closing statement aja ya. Saya melanjutkannya tadi. Jadi sebenarnya itu sih sebenarnya mau apapun pekerjaan teman-teman nanti, entah nanti sebagai pengusaha, sebagai profesional, mungkin teman-teman sebagai PNS dan lain sebagainya, tetap pesan saya cuma satu sih. Harus selalu terkoneksi dengan Muhammadiyah dan juga berkontribusi untuk Muhammadiyah, baik langsung ataupun nggak langsung kayak gitu. Kontribusi itu nggak harus gede, kita mungkin kita turut mengembangkan, baik itu mungkin kita menjadi sebaik-baik peran kita, itu adalah salah satu kontribusi untuk Muhammadiyah juga sih gitu. Kalau di MM yang mendukung karir di bagian apanya ya Mas, mendukung karirnya terutama di relasi sih. Jujur saya akhirnya ketika punya permasalahan yang terkait dengan mungkin karena pekerjaan saya sebagai data analis gitu ya, dan juga brand support, saya kan sering kesulitan untuk belajar IT, padahal kebanyakan pekerjaan yang berhubungan dengan statistik. Saya akhirnya punya teman yang juga salah satu teman itu sekarang S2 di UGM juga. Akhirnya saya tahu nih saya dulu saya kan kuliah di filsafat, nggak pernah tuh kenal namanya SPSS, Python, R. Nah saya lama-lama belajar itu juga akhirnya tahu nih, oh ternyata seperti itu. Yang maksud saya mendukung karir itu teman-teman juga mungkin suatu saat akan bisa berkolaborasi dengan teman-teman sesama IMM. Baik itu berbagai macam pekerjaan. Ada yang sekarang bisnis bareng teman IMM dulu. Ada yang sekarang satu pekerjaan atau bisa buat penelitian bareng karena profesinya sama-sama dosen kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Itu. Nah ini mungkin juga sedikit nanggepin juga komentar-komentar teman-teman, yaitu sih untuk Mbak Siti ya, yang mendukung karir di bagian apanya, terutama relasi dan juga religiusitas saya kayak gitu. Saya akhirnya ketika di karir itu nggak cuma tentang persoalan seberapa pintar kamu kayak gitu. Nah ada unsur religiusitas juga, dan juga kita bekerja nggak semata-mata hanya untuk uang kayak gitu. Itu kan juga salah satu hal yang mendukung karir juga. Itu sih. Itu Mbak Siti, mungkin itu sih dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah diizinkan bergabung dan sedikit sharing di sini sih. Nah gitu. Itu sih kalau dari saya. Monggo kalau ada yang mau pertanyaan lain-lain bisa langsung kontak baik DM ataupun WA, free sih. Selama saya free, maksudnya overall sih after office hour saya free kayak gitu. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Mas. Ya. Yo. Sharing Mas Rita. Ya. Dan tetap sehat ya Mas Rita, kemudian juga tambah berkah. Ya, amin. Ya. Pemirsa terima kasih banyak buat teman-teman pertanyaan. Banyak sekali tadi penonton. Oke.